Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur ngasong ngopi kaji. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita selalu dalam kesehatan lahir batin, mendapat keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap kita jaga syariat agama, salat, sholawat. Mari terus kita tingkatkan ibadah kita. Semoga kita mendapatkan berkah, mendapatkan kemanfaatan dan juga syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Oke Lur, kali ini langsung saja biar nggak kepanjangan videonya Lur. Di samping saya ada macannya dari Cirebon ini Lur. Berlebihan. Ya enggak lah, memang aja kayak gitu ya. Selamat siang Arif. Selamat siang. Ya Alhamdulillah. Untuk nama lengkap siapa Arif? Coba mungkin dari sedulur-sedulur saya yang di kanal Ngasong Ngopi Ngaji biar kenal sama jenengan. Nama asli saya Ali Zainal Muttaqin, untuk panggilan Asep atau Asep Ali. Asep Ali. Iya. Oh iya. Oke Lur, tadi sudah dikenalkan, sudah berkenalan sama jenengan. Mungkin kalau suatu saat berpapasan di jalan ya, yang orangnya tampan, hidungnya mancung. Ya. Syarif Ali Zainal Muttaqin. Gini, Syarif, ini kan sempat juga beredar kemarin pada waktu ke ini apa ya, di silaturahim Zuriyah Wali Songo yang diselenggarakan oleh Kesultanan Banten. Di situ di hari Ahad itu kan mungkin panjenengan juga hadir juga di sana. Ya betul. Di sana ada yang aslinya bedah nasab Sayyid Ubaidillah kan? Iya. Iya kan? Iya. Ya judulnya kan kayak gitu, bedah nasab Sayyid Ubaidillah. Tapi ternyata dengan kondisi yang mungkin sebenarnya itu seharusnya berjalan dengan baik, tapi ternyata mungkin tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan dengan menyebarnya ini permasalahan di majelis tersebut. Tapi itu tidak perlu kita bahas dulu lah ya. Nggak Itu perlu. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Sekarang malah justru Poinnya ini. bukan di situ. Ya, poinnya yang kita bahas pada pertemuan saya dengan jenengan, ini kesempatan baik. Juga mohon doanya Syarif ya, semoga kita bersama teman-teman dalam perjuangan ini bisa mendapatkan berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat, barokah dari Zuriyah Wali Songo. Doa. Gini Lur, Syarif, ada di situ keluarga besar Kesultanan Banten ya. Ini yang mengeluarkan Sulhu Al-Bantaniyah ya. Iya, betul. Ya. Mohon mungkin panjenengan karena masuk di dalam ini undangan ataupun sebagai undangan resmi dari panitia, mungkin panjenengan bisa menjelaskan Sulhu Al-Bantaniyah ini apa maksudnya? Ya, monggo agar ini lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, soal Sulhu Al-Bantaniyah yang belakangan ini banyak dipertanyakan. Iya kan? Banyak dipertanyakan. Ini sebetulnya mungkin dari sebagian saudara-saudara kita itu yang mempersoalkan sulhu ataupun yang merasa bagaimana itu ya, ini tidak mengetahui apa isi daripada Sulhu Al-Bantaniyah ini. Padahal ini menurut saya pribadi atau nanti marilah kita simak bersama. Sebetulnya ini bagus sekali ya. Ini bagus ke siapa ini? Bagus sekali. Bagus nih. Untuk Zuriyah Wali Songo atau Zuriyah para Wali Songo ini? Wali Songo sendiri itu bagus banget ini sebetulnya. Oke, ya. Langsung saja kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami zuriat Wali Songo dan juga zuriat Ba'alwi. Oh ya. Dalam kurung Habib yang hadir ya. Habaib yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama untuk satu, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Nah, dua, tidak mento'un nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Yeah. Tiga, tidak bertaksub
dan tafahur atau membanggakan nasab hingga berlebihan, ya, dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. 4. Kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran nasab serta sejarah Wali Songo dan Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Syarif Jumadil Kubro. Bila mana ada muhibbin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara sesama muslim atas nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. 6. Tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim atau bangsa dan setanah air. Kesepakatan ini bersifat mengikat. Banten, Ahad 27 Agustus 2023, Kesultanan Banten. Nah, ini menarik untuk saya. Ini bagus sekali ini sebetulnya ya. Ya, baik Syarif sesuai. Ya. Sudah sesuai. Tapi kan kayak gini deh. Saya sempat untuk mengupload juga di kanal YouTube saya. Iya. Itu banyak yang masih salah paham. Nah, ini yang bikin rungkat kan gini ya. Yang bikin rungkat ini. Iya. Padahal ya ini banyaknya mohon maaf itu para netizen ini dia lebih mendahulukan komentar sebelum mengetahui. Iya, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Kalau kita ambil dari istilahnya saudara kita itu, ya kita nggak bisa lepas dari sunnatul medsos. Kita nggak bisa lepas dari sunnatul medsos. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita unggah di media sosial itu, ya siap-siapnya itu untuk digoreng sehabis mungkin. Baik Syarif, tadi kan sudah dibacakan untuk Sulhu Al-Bantaniyah ya. Yeah. Dan maksud dari Sulhu Al-Bantaniyah, biar ini orang awam tahu ya. Arti dari sulhu itu apa? Rif, jelaskan monggo. Nanti biar orang ini sebenarnya apa maksudnya ini gitu loh. Banyak juga mungkin kemungkinan bukan saya bersuudzon ya, tapi yang jelas medsos panjenengan tahu sendiri semua kalangan tuh bisa membaca sulhu Bantan ini maksudnya apa gitu lah. Kemarin itu sempat dijelaskan ya. Sempat dijelaskan ini kalau tidak salah yang bersifatan dengan bahasa di Banten itu ya. Nah, ini saya lupa. Ya. Nanti silahkan saja ditanyakan apa ini. Yang penting poinnya saja. Poinnya saja. Poinnya saja. Baik. Ini kan dengan ini kami zuriat Wali Songo dan juga zuriat Ba'alawi dalam burung habaib ya, yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama ya. Berarti ini otomatis kemarin kan dibaca pada akhir session acara diskusi ilmiah ya. Setelah selesai kan terus ini menyepakati ini ya. Betul. Ini apakah yang hadir perwakilan? Oh, mohon maaf karena dari timnya Ki Qurtubi, Bipanif, Kang Rumel, Kang Wafi itu jelas-jelas tidak mewakili RA kan? Ya, berarti secara personal, sendiri-sendiri kan gitu. Ya, juga mereka menyatakan bahwa mereka adalah peneliti. Betul. Ya kan? Ya. Kalau nggak salah dengar saya, tapi saya insya Allah salah satu penelitinya. Ya, ada salah satu peneliti. Ini berarti di situ ada salah satu yang masuk di sini kan? Betul. Dari kalangan Pak Alwi. Ya. Berarti Habib Hanif, ada Habib siapa itu? Idrus. Habib Idrus kalau salah. Idrus siapa yang jadi peneliti ya? Otomatis ini ikut menyepakati ini enggak? Kalau tidak salah ikut ya. Semua yang hadir ikut. Ya. Taslim gitu ya. Sepakat, oke. Ya, dan itu dibacakan ya. Dibacakan. Ya. Tapi untuk Habib Hanif sendiri sepakat nggak dengan ada Sulhu Al-Bantaniyah ini? Ada beberapa poin, tapi bukan di sini ya. Bukan di sini. Di sini insya Allah sepakat. Kalau yang di sini sepakat ya. Oke, kita bahas yang di sini saja biar nggak melebar jauh. Oke, berarti ini dari kalangan Pak Alwi ataupun para habaib yang sekarang lagi digoreng habis-habisan. Ya, walaupun tetap kita kedepankan akhlak. Kita jaga akhlak kita dengan siapapun, jangan sampai mengeluarkan caci maki dan lain sebagainya. Untuk yang pertama itu adalah menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Ya, betul. Berarti ini sangat bagus ya. Betul. Jadi untuk
menghentikan saling menghina dan saling mencaci maki. Mm-mm. Ya, ini himbauan dari saya. Mm-mm. Sebagai Untuk- macannya Cirebon. Wah, sebagai ini runtah-runtahnya gitu ya. Untuk menghentikan segala macam bentuk caci maki Mm-mm. ya, yang sering kita dengar lah. Betul. Sering kita dengar. Yang terakhir itu yang teranyar salah satunya Habib Bahar. Oh iya, Bahar. Bahar bin Smith. Bahar bin Smith. Wah, dengan garangnya gitu. Iya. Terputus bla 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 bla. Nah, Bahkan ada juga yang menyampaikan ini gurunya siapa gitu. Ngajinya di kandang kebo atau apa ya gitu, iya. ya. Ini memang harus dihentikan ya, harus dihentikan. Siapapun dan dari manapun, dari pihak manapun, ini harus menghentikan segala bentuk caci maki. Ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Syariat gitu ya. Islam, ya. Kayaknya ini bagus banget Suhu Al-Bantan ini. Baik, karena jelas ya, baik itu dari oknum, kalau kita katakan oknum lah ya, Iya. oknum karena mereka mungkin juga tidak merasa mewakili sebuah golongan, ya. Tapi masuk di dalam lingkungannya golongan tersebut, ya. Ya. Gitu kan. Nah, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat menghina, mencaci, mengejek dan merendahkan martabat selaku manusia adalah makhluk yang paling termulia di dunia di ini. dunia ya, dan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Syarif Ali ini cukup disepakati untuk poin yang pertama dan cukup sangat bagus sangat karena bagus. itu ini ya sinkron dengan syariat agama kita. Ya. Baik. Untuk poin yang kedua, tidak menta'un nasab orang lain, gitu kan? Berarti ini tidak boleh memutuskan apa gimana? Iya. Ya. Tidak boleh membanggakan. Untuk poin kedua ya. Untuk poin kedua ya, tidak untuk memutuskan nasabnya orang lain. Karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Nah, ini juga sempat viral kan? Iya. Viral. Kita sebut saja siapa itu? Habib Bahar ya. Iya. Ya, yang kita dengar yang viral memang Habib Bahar. Tidak keturunan Wali Songo itu terputus. Ya. Berarti ini memutuskan secara sepihak tanpa dia konfirmasi ke zuriyah Wali Songo yang ada di lingkungan ya, mungkin di Banten, di Cirebon ya, karena beliau juga ada zuriyah dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya mungkin panjenengan bisa memberikan ini keterangannya lebih lanjut agar langsung dari jenengan. Gini ya, di sini tidak boleh mentahun orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang jahiliyah. Ya. Di sini malah orang kafir jahiliyah. Kafir jahiliyah. Emang betul. Ya. Memutuskan nasab seseorang tanpa ada landasan sama sekali itu, ya apa? Itu perbuatan siapa? Bukan perbuatan orang Muslim. Ya, tidak sepantasnya dilakukan oleh orang Muslim. Gitu. Sama seperti halnya misalkan Robito Alawiyah gitu ya. Tidak boleh, kata Robito Alawiyah atau para habaib, dan ini juga disepakati oleh para ulama, tidak boleh mengaku-ngaku keturunan seseorang sementara kita tahu bahwa itu bukan merupakan mbah kita. Iya, kakek nenek moyang kita. Itu sudah jelas itu. Nggak boleh memanggil bapak, ini kalau hadisnya begitu ya. Artinya nggak boleh memanggil ayah kepada selain ayahnya. Dan dia mengetahui bahwa dia bukan ayahnya. Maka surga haram baginya begitu. Ya, secara teksnya begitu ya. Karena kan kita tidak menafikan ya, Syarif. Kita tidak menafikan dengan adanya gejolak ini. Itu mungkin karena ada gesekan di bawah dari oknum-oknum ya, yang akhirnya membesar dan ya luar biasa lah. Tapi semoga bisa cepat reda. Amin. Oke, kita langsung ke ini, ke poin poin ketiga. Tidak akan bertaasub dan tafakhur ataupun membanggakan nasab ya, hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Betul. Ya, monggo. Ini diterangkan isinya. Saya sepakat maksud sekali. Maksud dan tujuannya. Saya sepakat sekali ya. Karena kami juga dari Zuriyah Wali Songo itu sedang mengadakan kajian, terlebih Zuriyah Gunung Jati, agar kajian
nasab ini juga tidak membuat kita bangga diri. Yang semula tidak tahu seperti saya misalkan ya. Andai kata saya awalnya tidak tahu bahwa saya itu zuriyah Gunung Jati, kemudian karena kajian ini menjadi tahu, jangan sampai menjadikan kita ada rasa bangga yang berlebihan, apalagi dengan sombong gitu ya. Nanti kita juga memperkenalkan diri, misalkan kenalan sama jenengan, kenalkan saya Ali Zain bin Anu Al Anu. Nanti juga ujung-ujungnya saya sampai seolah-olah saya mempunyai tiket surga apalagi itu. Nggak boleh sama sekali. Iya. Nah ini saya ingat Nun Sewu, kita ulang ya, bukan kita ulang. Tapi saya mau ke poin yang kedua dulu. Ya, boleh. Poin yang kedua, tidak menta'un nasab orang lain ya. Berarti ini tidak boleh memutuskan nasab orang lain. Iya. Karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Betul. Dan sementara ini ada salah satu dari ulama kita, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ya, yang sedang melakukan kajian tesis ilmiah, ya. Dan beliau juga sering di forum terbuka menyatakan bahwasanya beliau menyatakan nasab ba'alwi terputus. Ini sulhu al-Bantaniyah ini berlaku untuk itu apa tidak? Begini, saya tanya ya. Apa pernyataannya siapa tadi, Yai Iman? Itu bersifat pribadi atau ilmiah? Kalau menurut saya kajian, yang namanya kajian otomatis menggunakan riset, kan gitu ya? Melalui riset, baik itu mengambil dari sejarah, mengambil dari buku-buku nasab, ya. Betul. Itu dikaji oleh beliau. Itu kalau menurut saya itu adalah kajian. Nah, beliau memutuskannya bukan karena personal pribadi beliau. Kalau menurut saya. Baik. Tapi mungkin kalau menurut panjenengan gimana? Ya, saya lihat juga demikian. Ini jenengan jangan sepakat dengan saya loh. Enggak. Saya melihat demikian. Bahkan kemarin waktu di Banten juga kan termasuk saya melihat kitab karangannya beliau yang dikritisi oleh siapa? Abuya Qurtubi. Terlepas apapun itu, ini bentuk daripada karya ilmiah. Ya mungkin juga menurut Abuya Qurtubi harus diperbaiki lagi, gitu ya. Maksudnya berarti masih banyak kekurangan menurut Buya Qurtubi. Masih banyak kekurangan. Akan tapi poinnya yang bisa kita dapat adalah beliau itu mengatakan demikian berdasarkan ilmu. Artinya apa? Bukan pernyataan pribadi. Dia ada punya data, sekalipun memang sebagian dari kalangan habaib itu dikatakan bahwa ini datanya kurang ini gitu ya, kurang lengkap dari kitabnya si Anu. Ya, silakan dijawab lagi dengan ilmiah. Yang tidak boleh itu misalkan begini ya. Habib Bahar mengatakan bahwa zuriyah Syekh Syarif itu terputus. Tidak ada misalkan. Zuriyah Wali Songo itu tidak ada. Nah, ini dasarnya apa? Jadi saya ingat satu ketika, ini pengalaman saya pribadi, di satu tempat. Saya itu pernah lagi kumpul sama teman, kemudian datang satu habib. Datang satu habib. Kebetulan teman saya itu termasuk seorang yang mahabbah kepada habaib, alhamdulillah, gitu ya. Mahabbah kepada zuriyah Rasulullah. Nah, ngobrol, masuklah karena bukan qobila karena saya nggak begitu peduli soal itu, jadi kurang paham, kurang kelompok apa gimana maksudnya? Masuk ke dalam kelompok apa gimana? Bukan kelompok. Apa sih? FAM. FAM. Atau apa tuh istilahnya tuh? FAM itu ya pandang cabang-cabang gitu. Iya. Cabang apa itu maksudnya? Dia bertanyakan soal bin Yahya, kemudian marga. Saya kurang saya sering lupa soal itu, masalahnya nggak begitu yang peduli amat lah. Ya langsung aja gimana ceritanya? Pengalamannya gimana? Kemudian teman saya itu juga mempertanyakan marga Al-Madkhun. Tapi bagaimana itu soal Al-Madkhun? Wah, Al-Madkhun itu abal-abal. Ya, saya diam karena memang juga saya nggak pernah peduli dengan soal itu. Ya. Mau marga apa, yang penting saya Mas Cireboni lah, orang Cirebon. Darah Cirebon asli lah ya. Cirebon. Nah,
terputus, bukan terputus, abal-abal dan Nah, nggak ada apa di Robito Alawiyah itu nggak ada. nggak ada datanya, Nggak ada. nggak terdaftar ya. Apa ya kalau terdaftar mungkin ya, karena saya juga sempat lihat dari Robito Alawiyah itu ada Al-Madkhon, cuma ada. terputus itu ya. Nah, Nah, itu teman saya nggak berhenti di situ nanyanya. Kemudian nanya, itu kalau Syekh Syarif gimana zuriyahnya? Wah, itu terputus dua Syekh Syarif, nggak ada itu. Syekh Syarif Hidayatullah itu nggak ada zuriyah terputus. Seketika lah saya bangun. Oh, mohon maaf Bib, kalau antum mengatakan zuriyah Syekh Syarif itu terputus, antum tolong keluarkan datanya, keluarkan dasarnya apa. Kalau antum nggak bisa keluarkan dasarnya nggak bisa keluar, ayo kita di luar, antum mau apa? Saya dari Cirebon, zuriyah Syekh Syarif. Yang sebelumnya saya nggak pernah ngomong begitu sama orang lain itu. Iya. Ya mau orang itu tahu, terserah, yang penting bukan dari saya, gitu ya. Yang penting bukan dari saya. Pokoknya sebelumnya saya nggak pernah ngomong soal ini saya zuriyah Syekh Syarif nggak. Karena beliau itu mengatakan, si Oknum Habib ini mengatakan bahwa zuriyah Syekh Syarif ini terputus, spontan saya bangun. Saya dari Cirebon, saya zuriyah Syekh Syarif, antum mengatakan bahwa Syekh Syarif nggak ada zuriyahnya, keluarkan datanya. Kalau nggak bisa, ayo kita di luar. Itu marah sekali ya, karena ini termasuk yaitu memutus nasab seseorang secara sepihak saja. Betul. Oke. Begitu. Berarti taringnya macan Cirebon keluar ya. Ya, ada begitu juga. Ya, bapak jenengan siapa coba? Bapak saya. Punya putra berapa? Punya putra banyak, 5. 5. Saya yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir saya hilangkan gimana? Oh. Misalkan bapak antum itu punya putra cuma 4. Anda jenengan ini bukan putranya bapak anu gitu ya. Kira-kiranya gimana? Saya ajak gelut lah. Lah itu. Oke, baik Syarif. Kita mulai berkemana-mana ini. Yang penting ini adalah berarti maksudnya gini Syarif ya. Justru malah yang ingin saya tanyakan gini. Berarti untuk Syekh Al-Bantaniyah ini tidak memutuskan tesis kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Tidak sama sekali, karena Tidak. ini juga dibacakan oleh ketua panitianya langsung. Kalau tidak salah ya, itu Tubagus Imam Ibrahim. Kalau tidak salah itu pas di season kajian itu berlangsung, Habib Hanif mau terbang kemana ya? Ya mau ada acara keluar. Akhirnya ditunda dulu, kemudian bacakan Syekh Al-Bantaniyah ini, gitu ya. Oke, berarti kan itu jelas. Ya, kajian berlanjut. Karena kan gini, banyak yang memahami juga, baik itu dari dari Zuriyah Wali Songo ataupun dari Ba'alwi mungkin ataupun muhibinnya ya, baik kedua muhibin tersebut, yang berarti ini adalah sudah memutuskan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin yang sedang dilakukan riset oleh beliau. Berarti ini tidak berlaku untuk Kiai Haji Imaduddin yang sedang melakukan kajian ilmiah kan? Ya. Berarti ini sudah jelas. Ya. Juga tadi jenengan menyampaikan bahwasanya Tubagus Imam Ibrahim pada kesempatan itu menyampaikan ini tidak untuk kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin diteruskan. Nggak langsung menyebut nama beliau sih kalau nggak ya. Okay. Kalau saya tidak salah ini ya. Atau lebih mendetailnya lagi, barangkali saya lupa, silakan ditonton saja itu di YouTube-nya ya. Nanti tinggal dicari di bagian itu saja. Di bagian itu. Yang jelas ada dawuh dari ini ya, dari Kiai Said Akil itu. Ya, ini kan ilmiah. Silakan dijawab dengan ilmiah. Sudah selesai. Ya, baik. Yang jelas ini tidak memutuskan ataupun tidak mencegah seseorang ya, siapapun itu, untuk mengkaji kitab-kitab nasab, baik itu dari Ba'alwi ataupun dari Wali Songo. Iya. Ini sudah jelas ya, Lur ya. Jelas, biar tidak salah paham. Ini kadang-kadang terjadi salah paham. Jadi saya tekankan. Tadi yang nomor 3 kan sudah dibahas lah ya. Tidak bertaksub, tidak boleh membanggakan nasabnya. Ya apalagi saya nasabnya memang tersambung ke orang tua saya, itu pasti ya. Kalau nggak percaya ya sini di apa? Dibiayain untuk tes DNA. Ya. Kita lanjut. Tidak boleh merendahkan, berlebihan dan merendahkan nasab orang lain dengan sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Insya Allah ini kalau dipahami sudah cukup
langsung bisa dipahami ya. Tidak mungkin apa ada yang perlu dibahas di sini Syarif? Yang poin ketiga ada. ada. Ini Monggo. untuk saya pribadi ya, Hmm. untuk saya pribadi dan semoga juga dan saudara-saudara kita yang lain. Dari poin yang ketiga ini, ya, kita betul untuk tidak berbangga diri ya, untuk tidak berbangga diri, bersombong diri, menyombongkan diri atas nasab, gitu ya, atas nasab. Berarti atas turunan lah ya. Atas keturunan. Ya. Membanggakan keturunannya. Keturunan jangan. Keturunan itu bukan untuk membanggakan, bukan untuk bangga diri, bukan untuk sombong. Apa artinya kita putranya kita bin anu, tapi kalau ya akhlak kita kemudian ya nggak ada sama sekali, nggak ada nilainya itu, nggak ada nilainya. Baik. Ini hanya untuk mempertegas saja kalau seorang yang bernasab kemudian berilmu, dia akan lebih cepat untuk naik. Ya. Tapi kalau dia bernasab tidak berilmu, ya begitu-begitu saja. Baik, Syarif. Ya mungkin itu sudah cukup jelas ya. Baik, kita naik ke poin keempat. Kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab serta sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro. Ini kedua belah pihak, apa ini untuk kedua belah pihak dari Ba'alwi atau hanya khusus untuk Wali Songo? Kalau saya pahami dari dapur per dapur ya, dari sini dari atas, dengan ini kami zuriat Wali Songo dan juga zuriat Ba'alwi Habaib, gitu ya, dalam kurung Habaib, yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama untuk bla 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 bla. Berarti di poin yang berapa, keempat ini? Ya, keempat ya, betul ya. Di poin yang keempat ini kerjasama antara zuriat Aulia Utis satu sama lain. Kalau yang saya pahami. Ya, oke. Karena ini memang sudah, kalau saya baca ini sudah jelas bahwa ada dua kelompok. Ya. Satu zuriyah Wali Songo, yang kedua adalah zuriyah Ba'alwi. Tapi ini mohon maaf ya, ini memang dua kelompok ya, kelompok. Akan tetapi bukan untuk bermusuhan ini. Harusnya gitu, bukan untuk jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Ya, silahkan saja yang mau memutuskan nasabnya zuriyah Syekh Syarif, katanya zuriyah Syekh Syarif udah ada, nasabnya udah terputus. Silahkan dengan data, silahkan dengan ilmu. Jangan asal katanya. Lo datanya mana? Oh, nyatanya kami punya data kok. Saya ingat, jadi saya ingat masa lalu saya juga. Iya, ceritakan, nggak masalah. Curhat. Jadi saya punya satu teman dari Habaib, ya. Nggak begitu dekat sih ya, cuma kenal biasa saja. Dia sering bikin statement di FB, Facebook ya? Di Facebook tentang Al-Maswal. Sama sekali saya nggak pernah komentar. Satu ketika pada 2019, entah itu apa yang melatar belakangi, ada kemungkinan diduga ini latar belakangnya karena beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan beliau tidak jadi. Ya kebetulan ini termasuk dapilnya itu termasuk di kampung saya, gitu ya. Termasuk di kampung saya. Beliau bikin statement, saya ingat betul itu, dan sampai kapanpun ingat itu. Ya. Wong benda, wong Cibogo ya, bahasanya bahasa Jawa ya. Wong benda, wong Cibogo, aja ngulati amplop, ngaku-ngaku Habib, ngulati amplop. Spontan itu saya nggak terima, saya komentar. Baru saya komentar soal nasab itu ya saat itu. Loh, saya punya komentar. Akhirnya karena dia bahasanya begitu, akhirnya saya juga menggunakan bahasa saya. Yang ngaku-ngaku Habib ini siapa? Saya nggak pernah kok datang ke satu tempat deh saya Habib minta anu. Dan kalaupun saya biasa begitu, kalaupun saya itu suka minta-minta misalkan, agaknya saya lebih pede. Saya otong anu, putranya anu, saya butuh anu. Lebih pede dengan kebiasaan saya. Iya, oke. Enggak membawa Habib kan? Enggak. Ya memang saya bukan Habib. Oh, iya, oke. Memang saya bukan Habib. Kalau di benda itu otong ya dipanggil. Otong. Ya. Kan ada gini, di benda otong gitu ya. Untuk dari keratonnya, kalau di keraton itu
pakainya elang kalau yang masih muda saya ini. Nanti kalau yang sudah agak sepuh sekakak saya itu pangeran. Nanti sepuhnya lagi ada mama gitu ya. Oke. Jadi begitu. Kalau untuk di benda otong, untuk di Bantennya tuh bagus dan seterusnya. Jadi saya lebih rileks menggunakan itu gitu ya. Lebih enak. Bangga lah ya, lebih bangga dengan bahasa ataupun julukan di lingkungan panjenengan ya. Iya. Karena nun sewu Habib panggilan julukan ataupun berarti ini yang disematkan ke yang mengaku dzurriyyah dari Rasulullah itu kan sekarang mereka menggunakan julukan yaitu Habib. Iya, betul. Berarti oknum tersebut gini, oknum tersebut apa maksudnya? Menuduh jenengan kan? Ya, menuduh jenengan. bukan cuma menuduh saya. Hei benda kerep Cibogo. Wong benda kerep wong Cibogo. Berarti ini sudah benda kerepnya, sudah Cibogonya. Karena saya orang benda kerep, disitulah saya merasa ada dorongan untuk komentar gitu ya. Ya kalau ngomongnya ke saya personal kalau personal saya tinggal diemin aja, saya nggak pernah gitu. Ngapain saya ngeladenin orang model begitu. Oke, baik Syarif. Kemudian saya SS Sunda dulu itu belum selesai. Oh, belum selesai. Belum ya. Iya, Singkatnya saya SS semua, kemudian saya kirim ke salah satu teman saya, kebetulan Habib juga saat itu, beliau menjadi bagian daripada atau anggota Robiqah Alawiyah saat itu. Namanya Habib Aleh lah. Habib Soleh. Ya. Namanya Habib Soleh. Saya kirim, Bib, ini loh, jangan sampai ini kita lagi enak-enak nih sama habaib, kiai sama habaib sedang enak-enak, jangan sampai nih karena masalah ini jadi kita agak gimana nih, tolong dah diatur ini. Dia tanya, loh, kalau tidak salah pertanyaannya begini, apa benda kerep itu masih Zura Syarif? Oh berarti selama ini beliau nggak tahu itu. Oh iya lah, betul. Iya betul. Jenengan punya data? Punya. Boleh nggak saya lihat? Boleh, monggo. Akhirnya malam itu juga beliau datang ke rumah. Ya. Beliau datang ngopi-ngopi biasa. Minta saya kasih datanya. Ini data dari benda, ini data dari keraton. Kemudian dibawa juga sama beliau, gitu ya. Dibawa sama beliau. Itu nggak pernah saya tanyakan itu untuk apa, gitu ya. Hasilnya bagaimana? Itu baru kemarin saya tanya. Data yang kemarin, yang dulu jenengan minta itu buat apa? Oh itu saya setorkan ke pusat, gitu ya. Ke pusat Robiqah Alawiyah. Ya, ke pusat Robiqah Alawiyah. Dan ini persis dengan satu sahabat saya yang kala itu juga mengirimkan datanya ke sana. Cuma enggak penting lah, itu enggak penting ya, itu enggak penting itu. Yang penting poinnya adalah ini kita harus menghentikan hal itu, ya, harus menghentikan hal itu. Kemudian ya apa sih, nggak boleh untuk sombong-sombongan. Ya. Oke. Untuk poin yang keempat ini jelas sudah disepakati, dan dari dzurriyyah Ba'alwi ya dan dzurriyyah Wali Songo itu jelas sudah sepakat lah ya. Sudah sepakat. Terus untuk langsung ke poin yang kelima lah ya. Betul. Bila mana ada muhibbin atau pengikut kami, ini kan, yang masih melakukan caci maki kepada saudara sesama muslim atas nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. Ya. Ini juga sangat bagus menurut saya. Bagus banget ini, bagus banget. Karena otomatis secara tidak langsung dari dzurriyyah Wali Songo yang mengaku dzurriyyah Wali Songo ataupun yang mengaku-ngaku dzurriyyah dari Rasulullah, yaitu para habaib ya. Para habaib otomatis kedua belah ini mempunyai muhibbin, kan? Ada muhibbin yang banyak. Ini mempunyai tanggung jawab besar untuk menegur para muhibbinnya kan. Betul. Nah, ini otomatis tanggung jawab besar kan. Betul, ya. Betul. Oke. Mungkin itu cukup dibahas lah ya. Udah cukup bisa dipahami lah. Jadi nanti kepada sedulur-sedulur ya, jangan sampai panjenengan-panjenengan itu menyampaikan ataupun menulis, apalagi membuat narasi video yang di situ sampai mencaci maki seseorang secara personal ataupun secara kelompok dari kedua belah pihak. Ya. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Sesama warga negara Indonesia. Ya. Ini langsung poin yang keenam. Tidak akan memprovokasi siapapun untuk
permusuhan sesama muslim satu bangsa dan setanah air ya. Monggo mungkin ada penjelasan lebih detail dari panjenengan. Ya ini bagus. Poin ke-6 juga luar biasa ini, untuk tidak memprovokasi siapapun ya. Untuk permusuhan sesama muslim atau sesama muslim satu bangsa dan setanah air ya gitu ya. Iya. Ya misalkan ada satu kelompok atau satu orang membuat narasi yang bentuknya provokatif, Baik itu tulisan tulisan maupun pernyataan gitu ya, yang bersifatnya menggiring kepada permusuhan sesama muslim satu tanah air itu. Ya, ini kita sepakati untuk tidak melakukan hal yang demikian ya. Sekalipun saya pribadi ini insya Allah enggak lah untuk ke arah situ. Oke. Ya silakan nanti netizen lah menilai. Iya, ya. oke. Kesepakatan ini untuk apa, yang jelas ini kesepakatan ini buat saya pribadi mengingat untuk mengingatkan saya di kemudian hari itu ya. Oke. Ini jimat ini. Ini jimat untuk saya, jimat Itu ini. jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang nih jimat Dirawat untuk ya? saya, dirawat saya rawat. Ini jimat. Karena ini secara keseluruhan Sulhu Al-Bantaniyah ini luar biasa. Tidak ada satupun yang keluar dari ranah syariat. Ini sesuai semua ini. Luar biasa ini. Dan juga ini berlaku untuk seluruh umat muslim, Betul. baik itu yang mempunyai darah zuriyah dari Rasul. Pak Alwi ataupun dari zuriyah Wali Wali Songo, Songo. ataupun yang tidak mempunyai darah dari kedua belah pihak. Semua berlaku. Oke. Semua berlaku. Ya, muslim satu sama lain itu bersaudara. Ya. Itu kan Rasulullah dahulu begitu. Betul. Baik, untuk season kita kali ini yaitu membahas tentang Sulhu Al-Bantaniyah, yang sementara ini masih mungkin ada sebagian saudara-saudara sedulur-sedulur kita ada yang masih belum paham. Jadi semoga dengan adanya kita ngobrol santai ini sampai kepada sedulur-sedulur kita se-Nusantara gitu kan, gitu harapannya ya. Amin. Baik, terima kasih penjelasannya Syarif ya. Semoga ini sama-sama, bisa terima kasih. menjadikan titik terang yang menjadi pencerahan bagi sedulur-sedulur kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Baik, terima kasih Syarif. Sama-sama, terima kasih. Baik Lur, kita akhiri obrolan santai kita pada kesempatan siang hari ini jam 12 lebih ya. Kita ada kesempatan bertemu, alhamdulillah bisa ngobrol. Semoga kita selalu dijaga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap sebagai muslim kita menjaga sholawat syariat agama jangan sampai ditinggalkan. Sholawat mari kita perbanyak. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.